Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan tenang bersama dengan Dia. Sekalipun di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara keadaan begitu menggelora, badai menghantam seakan-akan ingin melumatkan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tahu satu hal bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Tidak juga api, tidak juga badai, tidak juga penderitaan, tidak juga apapun itu Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan menyertai kita di tengah-tengah dapur api sekalipun, kita tetap dapat menari-nari bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema saya kali ini di dalam konten Indah Bersamamu, yaitu keajaiban di tengah api dan badai. Ketika kita mendengar kata api, tentu kita sudah takut dulu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar kata badai, tentu kita merasa begitu khawatir. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahukah, di balik api dan badai itu ada keajaiban yang Tuhan bisa lakukan atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau tekankan, tidak jadi masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Tidak jadi masalah beban seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah adalah ada di tangan siapa hidup kita. Sebab ketika kita ada bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa saja boleh terjadi, bagaimanapun keadaan situasi sekeliling kita Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, Immanuel, di segala musim dalam hidup kami, di dalam segala keadaan kami. Dan kehadiran-Mu dalam hidup kami itu lebih daripada cukup, lebih dari apa yang kami harapkan dalam hidup ini Bapa. Sebab tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kehadiran-Mu atas hidup kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami menyerah kalah menghadapi badai sedahsyat apapun yang tengah menghantam hidup kami hari ini. Menghadapi kobaran api sedahsyat apapun yang mencoba untuk menghanguskan kami, tetapi kami lebih berpegang kepada janji dan jaminan-Mu atas hidup kami. Ketika kami melalui air, kami tidak akan tenggelam. Ketika kami melalui api, kami tidak akan dihanguskan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah jaminan dan janji-Mu ini menenangkan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, sertai renungan kami yang singkat pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang saya boleh katakan adalah pujian sejuta umat Bapak Ibu Saudara. Sebab pujian ini pertama kali saya rekam di tahun 2000. Pas tahun 2000. Tahun 2000 di dalam album Prayer and Worship saya yang pertama, dan pujian ini sampai hari ini menyentuh dan memberkati banyak orang. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, harus kita akui ada begitu banyak hal yang mungkin kita tidak bisa pahami. Izinkan pada kesempatan ini saya mau katakan, bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan Tuhan. Sebab sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara, pikiran kita tidak akan pernah sanggup menyelami jalan pikiran Tuhan. Bahkan itu sudah diingatkan di dalam firman Tuhan. Adapun jalannya, pikirannya, rancangannya jauh lebih tinggi, tidak terjangkau oleh pikiran kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, bukan bagian kita untuk mencoba untuk memahami setiap jalan-jalan dan maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita hanya setuju dan taat, setia. Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya dalam hidup kita sudah teruji ketika Dia memberikan hidupnya bagi kita. Sehingga adakah hari ini yang kita ragukan dari kasih Tuhan? Dia menuntun kita sedemikian sempurna. Dia menyertai setiap langkah hidup kita. Nah, Dia merancangkan hal-hal yang baik bagi setiap kita. Itu sebabnya di tengah badai apapun, kita tetap merasa aman dan sejahtera bersama dengan Dia. Yang setuju, mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saya mau buktikan arti kehadiran Tuhan yang ada di dalam kitab Daniel. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, Daniel 3. Daniel 3 ayat yang pertama sampai ke 18 kita baca Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, orang-orang yang tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah,
kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak." Saya ulang. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan ayat 17 dan 18. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. Ayat ke-17 dan ke-18. Apa yang dijawab oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami akan tetap setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 orang pemuda Yahudi yang ditangkap di negara mereka sendiri, yaitu Israel, dan dibawa ke wilayah Babel karena mereka menolak makan daging dan minum anggur dari meja raja. Mereka bahkan berkata, "Ujilah kami selama 10 hari dan lihatlah, kami hanya akan makan sayur-sayuran dan tidak akan minum anggur dan juga tidak makan daging dari santapan raja. Dan lihatlah apa yang akan terjadi." Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, lebih gemuk, dan mereka kelihatan lebih sehat daripada orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mereka menang di atas keadaan mereka karena mereka patuh terhadap keyakinan mereka. Namun tantangan lain yang datang ketika mereka diperintahkan untuk menyembah patung emas yang telah didirikan oleh sang raja, ini yang berusaha untuk menyudutkan mereka. Tetapi ketiga pemuda itu berkata apa? "Kami tidak akan menyembah dan memujanya." Sekalipun mereka tahu bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala dan akan terbakar sampai mati, namun ketiga pemuda ini memiliki pernyataan yang luar biasa. Sebab mereka berkata, "Tuhan pasti akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala, tetapi seandainya tidak." Bapak Ibu Saudara, untuk beriman bahwa Tuhan pasti akan melepaskan kita dari api yang menyala-nyala, saya rasa semua kita punya iman yang sama dan mudah untuk mengatakannya. Tetapi untuk mengatakan seandainya tidak, itu bukan hal yang
mudah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yesaya 42 ayat 2 sampai 3a. Firman Tuhan bilang apa? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, ini yang sedang Sadrak, Mesakh, Abednego hadapi, Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Terjadi. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, itu yes dan amin. Sadrak, Mesakh mengalami secara harfiah, Bapak Ibu Saudara. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Apa yang terjadi dengan mereka? Ketika kita menghadapi masalah yang berat, terlebih-lebih yang mengancam keselamatan jiwa, semua orang pasti mengalami ketakutan. Takut artinya merasa cemas terhadap segala sesuatu yang dianggap membahayakan. Merasa gentar terhadap sesuatu yang diyakini akan menimbulkan kerugian. Itu sebabnya pada kesempatan ini izinkan saya mengajak kita merenungkan. Berapa kali kita telah mengalami pertolongan Tuhan di sepanjang hidup ini? Berapa kali kita menemukan jalan buntu dan Tuhan membukakan jalan bagi kita? Berapa kali doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Berapa kali kita mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan? Berapa kali kita diluputkan dari mara bahaya atau malapetaka? Berapa kali kita membuat kesalahan dan Tuhan mengampuni kesalahan yang kita buat? Tak terbilang banyaknya. Kita takkan sanggup menghitung apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana pemazmur berkata, banyak yang telah kau buat, segala jalan dan maksud-maksudmu. Setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Di bagian yang lain dia berkata, itu sebabnya janganlah lupakan segala kebaikannya. Namun teramat banyak orang Kristen demikian terpaku pada masalah, kesukaran, kesulitan, dan penderitaan yang dialami, sehingga mereka dengan mudahnya melupakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Namun meskipun kita seringkali ingkar terhadap Tuhan dan tidak setia melakukan kehendak-Nya, Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan kesetiaan-Nya. Siapakah seperti Tuhan kita yang tidak pernah berakhir kasih setianya? Di saat kita sedang mengalami pergumulan yang berat, saat pertolongan manusia sudah tidak mungkin lagi kita peroleh, Tuhan dengan penuh kasih mengulurkan tangannya untuk menolong kita keluar dari dapur api yang menyala-nyala. Mungkin kasih kita kepada Tuhan meredup karena masalah hidup. Namun ingatlah akan kasih mula-mula saat kita bertemu dan mengalami jamahan Tuhan untuk pertama kalinya. Bapak Ibu Saudara,
Satu hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini, ada saatnya Tuhan akan memperlihatkan suatu mujizat dan melepaskan kita dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi ada saatnya juga Ia membiarkan kita terbakar oleh api yang menyala-nyala itu. Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa mereka akan dibakar sampai mati malam itu. Akan tetapi mereka tetap tidak mau untuk memuja patung itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Jika Ia mau melepaskan kita, puji Tuhan. Tetapi seandainya tidak, biarlah kita akan tetap setia kepadanya sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan memberikan kita keyakinan, karakter, keberanian untuk berpihak kepada kebenaran. Tuhan membela ketiga pemuda Yahudi tadi dan membebaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, yang dibuat 7 kali lebih panas daripada biasa. Namun yang terjadi, mereka bahkan berjalan-jalan bebas dengan tali yang sudah terbakar. Mengapa? Di sana ada satu orang lagi yang ikut berjalan bersama dengan mereka. Siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat menang ketika Yesus tinggal bersama kita, di dalam maupun di luar perapian. Jadi sekali lagi harap ingat baik Bapak Ibu Saudara, ada saat Tuhan melepaskan kita dari dapur api yang menyala-nyala. Ada saat Tuhan mengangkat kita dari dalam badai yang menggelora. Namun ada saat Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam api. Ada saat Tuhan mengizinkan badai menghantam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam dapur api yang menyala-nyala, di tengah-tengah amukan badai sekalipun, ketika Dia ada bersama dengan kita, kita sanggup menari-nari bersama dengan Dia. Rasakan dan nikmati kehadiran Tuhan di setiap saat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kehadirannya akan membuat kita merasa tenang dan aman. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami aman, bersama-Mu kami tenang, bersama-Mu kami cakap menanggung segalanya. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung, tempat kami bernaung, tempat kami berharap, tempat kami mengeluh, tempat kami mengadu selamanya. Rasakan kehadiran Tuhan selalu dan setiap saat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang berjanji, Dia setia menepati setiap janjinya, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi segala sesuatu sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk bergumul sendirian dalam hidup ini. Dia selalu ada di segala musim dalam hidup kita. Bahkan Dia ada di dalam dapur perapian, bahkan Dia ada di dalam amukan badai sekalipun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan ketika Dia ada bersama dengan kita, apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Nikmati kehadiran Tuhan, rasakan kasih-Nya, maka engkau akan mengalami aman dan sejahtera bersamanya. Haleluya. Bapa sumber segala anugerah, sungguh merupakan satu-satunya alasan mengapa kami ada hari ini. Sungguh merupakan satu-satunya alasan kalau kami masih hidup hari ini. Semua hanya karena-Mu Bapa. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena kasih setia-Mu. Dan semua hanya karena anugerah-Mu. Semua ini harus kami akui di hadapan-Mu saat ini juga. Sebab Engkau tahu betapa ringkihnya kekuatan kami. Engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan dan cobaan hidup ini.
Namun demikian Engkau memenuhi hidup kami dengan berbagai hal, di mana setiap kali kami menyadarinya, maka hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Itu sebabnya kami bergantung pada kekuatan-Mu, sebab kekuatan kami jauh daripada cukup untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini. Dan saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu dan bukan oleh kekuatan yang ada di dalam kami, membuat kami dapat hidup tanpa rasa takut. Sebab kemenangan yang Kau beri telah menggantikan semua kegagalan di masa lalu. Saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas setiap tuntunan yang Engkau berikan. Itu sebabnya inilah komitmen kami. Kami mau selalu mengikuti kemanapun Engkau memimpin kami. Terlebih lagi di saat kami merasakan tangan-Mu yang kuat ada pada pundak kami, sehingga dapur api apapun, amukan badai sedahsyat apapun, tidak akan pernah merampas damai sejahtera yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu yang selalu dan selalu dan selalu ada bersama dengan kami. Mari semua kita yang bersyukur sama-sama kita mau katakan amin.